no. Safety! Baterai cukup, suara stabil. Oke. Yo. Halo. Balik lagi bersama kami Darker Rastis. Gimana hari kalian? Apa ada cerita seram yang mau dibagikan? Kami siap kok menampung keseraman yang menakuti hidup kalian. Dan buat konten kali ini kami akan menceritakan perjalanan seorang kepala keluarga dari salah satu suku Maya yang berhasil kabur sebelum menjadi tumbal untuk ritual pengorbanan, lalu menyelamatkan keluarganya tercinta. Kira-kira bakal gimana sih kisahnya? Kalau gitu langsung masuk ke ceritanya. Berlatar di semenanjung Yucatan, Meksiko, dan pada masa keruntuhan peradaban Maya, Jaguar Paw bersama ayah dan keempat anggota sukunya melancarkan serangan untuk menangkap seekor tapir bersama-sama. Smoke Frog mendapatkan jantung, Curved Nose mendapatkan hati, Coco Leaf mendapatkan kuping, dan Blunted mendapatkan biji peler. Sebab sampai saat ini ia tidak bisa memiliki anak. Flint Sky berinisiatif memberikannya sebuah daun ampuh agar Blunted segera mendapatkan keturunan dan tidak diejek oleh teman-teman maupun mertuanya. Mereka semua nampak bahagia bersama sambil membagikan daging. Secara tiba-tiba Jaguar Paw menyadari kehadiran seseorang dari balik pepohonan. Dia bernama Stinky Head. Mereka semua dari suku yang berbeda dan saling waspada satu sama lain, ditakutkan ada serangan dari masing-masing pihak. Flint Sky menenangkan suasana. Mereka saling bertukar makanan, tanda bahwa ia datang dengan damai. Nyatanya Stinky Head membawa semua anggota sukunya melewati wilayah hutan Flint Sky untuk pergi ke suatu tempat. Ia menjelaskan kalau saat ini desanya sedang diserang oleh suku lain yang berbeda. Tanah kelahiran mereka dirampas. Stinky Head mengajak semua sisa anggota sukunya pergi mencari tempat baru. Mendengar hal tersebut, Jaguar Paw penasaran. Tetapi Flint Sky melarang ia menanyakan hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Kemudian mengajak mereka semua kembali ke rumah. Sesampainya di kampung halaman, Flint Sky menyadari kalau orang-orang suku yang tadi mereka temui dipenuhi dengan rasa ketakutan. Rasa takut tidak pernah ada di suku mereka dan tidak boleh ada yang merasakan ketakutan. Karena buat Flint Sky itu merupakan penyakit yang bisa menyebar dengan cepat. Jaguar Paw sangat bahagia memiliki seorang anak pria bernama Turtle Run. Ditambah saat ini istrinya bernama Seven tengah hamil tua. Berbeda dengan Blunted, ia terus dijahili oleh orang-orang dari sukunya karena belum memiliki keturunan. Malam menyelimuti hutan. Seperti biasa, tetua suku menyairkan motivasi untuk semua warganya. Sejak awal, ku mulai mengenal dunia. Sejak itu juga, ku memulai memahami arti hidup. Banyak kisah yang telah aku lewati demi mengejar impian. Semua kisah itu tak dapat kulupakan dari memoriku tentang perjuangan kehidupanku untuk meraih impianku. Walau banyak rintangan yang harus dihadapi, namun bukan itu yang membuatku harus menyerah. Karena kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Maka itu tidak ada kata menyerah sebelum mencapai impian yang penuh harapan. Jaguar Paw nampak sangat termotivasi. Pagi ini ia terteror dengan sosok Stinky Head setelah mencabut jantungnya sendiri. Hal tersebut berbarengan dengan kedatangan suku lain yang ingin menghancurkan desanya. Jaguar Paw lebih dulu menyadari kedatangan mara bahaya selagi semua orang masih tertidur lelap. Ia melawan salah satu dari mereka, kemudian segera membawa keluarganya pergi untuk bersembunyi. Seven dan Turtle Run disembunyikan dalam sebuah sumur kering. Gelagatnya mulai terlihat oleh salah satu suku penjara. Demi menyelamatkan istri dan anaknya, Jaguar Paw membunuh pria itu menggunakan senjatanya sendiri.
Blunted berhasil membantai beberapa dari mereka, namun nasibnya berakhir terikat jaring. Setelah mengamankan keluarganya, Jaguar Paw kembali ke desa untuk membantu teman-teman, juga ayahnya Flint Sky yang saat ini sedang dikerubuti. Ketua penyerang dari suku penjarah yang bernama Zero Wolf berhasil menyelamatkan Middle Eye dari Jaguar Paw. Ia tampak sangat marah karena hampir terbunuh olehnya. Beruntung kehebatannya membuat Zero Wolf menginginkan Jaguar Paw hidup-hidup. Ia pun membalas kekalahannya dengan membunuh Flint Sky di hadapan Jaguar Paw. Beliau mati terhormat tanpa rasa takut sedikit pun. Orang-orang yang hidup diikat untuk dibawa pulang, sementara beberapa wanita mereka dijadikan sebagai pemuas syahwat. Salah seorang dari suku penjarah menyadari ada yang ganjal di dalam sumur kering. Ia melempar sebongkah batu untuk memastikannya. Seven dan Turtle Run pun harus menahan suara dari rasa sakitnya demi keselamatan diri mereka. Semua orang segera dibawa. Desa sudah hancur, tidak ada yang tersisa. Anak-anak tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menerima nasib dan mengikuti kemana orang-orang dibawa. Rupa-rupanya Stinky Head bersama sukunya juga telah tertangkap. Mereka tidak banyak melawan. Para tawanan segera dibawa menembus hutan, melewati sungai deras sambil meninggalkan anak-anak di belakang. Untuk sampai ke desa suku penjarah, para tawanan harus melewati tebing gunung curam sambil terus terikat bersama-sama. Salah satu teman mereka ada yang sekarat, membuat keadaan menjadi semakin buruk karena hampir terjatuh ke dalam jurang. Middle Eye begitu menikmati momen menyiksa tersebut. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi kepada mereka, terutama buat Jaguar Paw. Blunted berhasil menahan selagi Curved Nose dan Coco Olive menarik dari atas, tapi karena keadaannya yang sekarat, membuat Middle Eye melemparnya ke jurang. Tindakan tersebut membuat Zero Wolf begitu kesal dengan ketengilan anak buahnya. "Kalau lu jatuhin yang lain, gue potong jidat lu," kata Zero Wolf. Malam kembali datang, butuh waktu lama sebelum suku penjarah sampai ke rumah mereka. Coco Olive mengubur kalungnya sebagai tanda pemakaman untuk anggota keluarga yang terbunuh. Begitupun dengan Blunted, ia memiliki dendam besar dan berharap bisa membunuh semua suku penjarah menggunakan tangannya sendiri. Perjalanan berlanjut, mereka semua tiba di salah satu desa hancur. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis kecil peramal yang pandangannya tertuju kepada Jaguar Paw. Ia memperingati semua suku penjarah kalau nasib mereka akan berakhir di tangan salah satu tawanan mereka sendiri. Setelah beberapa hari melewati hutan, sampailah mereka di desa penjarah. Desa yang memiliki ribuan budak. Budak-budak itu bekerja tanpa makan maupun minum. Ditambah saat ini desa penjarah sedang mengalami musibah kekeringan. Terlihat meski memiliki banyak penduduk, desa penjarah sangatlah miskin dan serba kekurangan. Banyak dari suku mereka yang kelaparan, berbeda dari suku Jaguar Paw sebelumnya. Kedatangan semua tawanan juga menjadi pusat perhatian para penduduk di sana. Tawanan wanita dipisah, mereka diperdagangkan kepada bangsawan suku penjarah. Sementara wanita tua dilepaskan begitu saja agar menjadi gelandangan. Tawanan pria terus dibawa berkeliling desa menjadi pusat tontonan sampai ke tempat ritual dan bertemu dengan para syaman bersama pemimpin suku penjarah. Rupa-rupanya tujuan para penjarah menculik untuk menjadikan tawanan sebagai tumbal. Desa mereka saat ini sedang mengalami kekeringan. Wabah besar menyerang suku, juga hasil panen. Untuk itulah dibutuhkan tumbal persembahan buat Dewa Langit bernama Kulkulan agar semua wabah penyakit hilang serta menurunkan hujan ke desa mereka. Jantung korban disajikan buat dewa, kepalanya akan digantung dan tubuh mereka dibuang seperti sampah. Selanjutnya giliran Curved Nose menjadi tumbal, kemudian disusul oleh Jaguar Paw. Ia nampak masih tenang
tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan beruntung, fenomena alam berupa gerhana matahari menyelamatkan Jaguar Paw. Ia selamat. Namun semua belum berakhir. Para tawanan yang tersisa dibuang dan dibawa ke sebuah arena untuk dijadikan sebagai ajang permainan. Blunted dan Coco Olive menjadi pemain pertama. Tugas mereka cuma harus berlari, menghindari setiap serangan, dan melewati ladang jagung, kemudian bisa bebas dari sana. Middle Eye memberikan giliran untuk Jaguar Paw dan Stinky Head. Berbeda dengan tawanan lain, Jaguar Paw mencontohkan Stinky Head agar berhasil menggocek setiap serangan yang menuju kepada mereka berdua. Tekad kuat membuat Blunted masih bertahan. Ia menyelamatkan Jaguar Paw agar bisa terbebas dari kekejaman mereka dan membunuh Katrok, anaknya si Zero Wolf. Kemarahan meluap di dalam dirinya. Zero Wolf bersama anak-anak buahnya segera mengejar Jaguar Paw, menembus ladang jagung, melewati tempat pembuangan mayat, dan masuk ke dalam hutan. Dari sini, Jaguar Paw akan menghabisi mereka satu persatu. Luka anak panah di tubuhnya membuat Jaguar Paw terpaksa mengistirahatkan diri dengan bersembunyi di salah satu dahan pohon. Ia berhasil rehat sementara waktu dari suku penjarah dan bertemu dengan harimau hitam yang mulai mengejarnya. Kejadian tersebut membuat Jaguar Paw kembali terdeteksi oleh suku penjarah. Tapi hikmah di balik kejadian itu membuat Jaguar Paw terselamatkan. Satu dari mereka mati dengan kepala hancur diterkam harimau hitam. Mereka juga menyadari bahwa ramalan anak kecil kemarin benar terjadi. Jaguar Paw lah orang yang diramalkan. Kini rasa takut mencekik seluruh tubuh orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi tidak buat Zero Wolf. Dia akan membalas kematian anak sematawayangnya. Jaguar Paw terus berlari, tidak ada waktu istirahat untuknya. Dan satu lagi dari mereka tewas tersontok ular berbisa. Pelarian Jaguar Paw hampir tersusul. Suku penjara terus mengejarnya sambil menyerang menggunakan berbagai macam senjata. Ia kembali ke sungai yang pernah dilewati. Posisinya sekarang berada di ujung tanduk. Nggak pikir panjang, Jaguar Paw memutuskan untuk melompat terjun bebas ke dalam arus. Jaguar Paw sudah memasuki kawasan hutan miliknya, dan Zero Wolf nggak mau nyerah gitu aja. Anak buah yang nggak mau ikut mengejar bersamanya akan mati. Tersisa 5 dari 8 orang. Jaguar Paw juga masih berhasil keluar dari lumpur hisap. Ini adalah hutannya, dan dia sama sekali tidak takut. Jaguar Paw akan membuat serangan balik mulai dari sini. Tidak ada waktu buat membersihkan diri. Jaguar Paw akan melancarkan serangan selanjutnya menggunakan lendir kodok beracun, lalu menembak salah satu dari mereka. Middle Eye menyadari keberadaan Jaguar Paw, lalu mengajaknya berduel one by one. Kemenangan Jaguar Paw dibarengi dengan kedatangan hujan. Ia semakin khawatir dengan keadaan istri dan anaknya yang sampai kini terus bertahan di dalam sana. Batu yang tadi dilempar membuat kaki Turtle Run terluka. Dengan sigap, Seven menjahit luka kaki anaknya menggunakan kepala semut. Seven juga terus melindungi anaknya dari serangan hewan buas yang jatuh ke dalam lubang mereka. Setelah beberapa malam berlalu, Seven masih terus berusaha keluar dari sana menggunakan benda seadanya, kemudian mulai naik. Semua usaha Seven ditambah dengan dinginnya hujan membuat ia mulai kontraksi. Jaguar Paw segera menemui mereka di dalam sumur. Dari belakang, Zero Wolf masih mengejar sampai ke tempat jebakan berburu. Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil mengenai Jaguar Paw menggunakan anak panahnya. Tapi
ini merupakan akhir bagi Zero Wolf. Semua stamina sudah terkuras habis. Seven pun sama. Ia rela berkorban melakukan persalinan di dalam air. Pelarian Jaguar Paw telah sampai di penghujung pulau. Mereka bertiga terhenti, terkejut dengan kedatangan orang asing menaiki perahu menuju pantai. Ia tidak terlalu peduli. Jaguar Paw memilih kembali demi istri dan anak-anaknya. Mereka bertiga berhasil selamat, mengajak Seven, Turtle Run, dan Waterflow untuk masuk kembali ke dalam hutan, mencari kehidupan baru, tidak ingin memperdulikan para pendatang tersebut. Kemudian film pun selesai. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah atau sering bahkan nonton film ini. Tapi kalian ada yang tahu nggak? Di ending film tadi kita diperlihatkan dengan kedatangan kapal ekspedisi yang keempat Christopher Columbus dari 3 pelayaran samudranya. Yang pertama ke San Salvador, terus ke wilayah Dominika, Hispaniola, sama Jamaika, dan terakhir di sini sampai beberapa tempat Meksiko lain juga kayak Honduras, Panama, dan Santiago, sekaligus sebagai awal dari masuknya bangsa asing menguasai tempat-tempat itu. Yap, itu sedikit info yang terjadi di film ini. Kami juga mau berterima kasih buat kalian yang masih menikmati konten kami. Terakhir, semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.